sini live. Pencet aja ya. Bukan itu Om, di profilnya tadi, yang di atas nanti fotonya. Ya, di refresh dulu. Tarik ke bawah. Back dulu ya, tarik ke bawah. Nah, dari listener live. Nah, Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi teman-teman yang baru join live kita. Saya sebagai host nanti untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan Anda nanti dengan dan juga langsung dijawab oleh Pak Ferdinandi. Untuk tema malam ini adalah tentang debt collector, dan juga nanti kita akan membahas tentang pinjol-pinjol online. Nah, supaya bagaimana cara menghadapi debt collector bila nanti akan menjerat pasal berapa aja jika Anda didatangin debt collector tanpa surat. Nah, oke. Ini bersama Om Ferdin. Ya, selamat malam Om. Selamat malam Pak semuanya. Selamat bertemu kembali. Hari ini sebagaimana yang disampaikan akan membahas bagaimana menghadapi debt collector. Terlalu banyak berita dan kejadian yang mana seseorang tiba-tiba didatengin debt collector atau di tengah jalan dicegat, kemudian melakukan kekerasan, bahkan ada sampai ditusuk mati yang berhutang. Ya, tapi banyak juga ada mobil yang langsung dirampas gitu ya, Mas? Iya, betul. Ada mobil dan motor Betul. langsung dirampas. Nah, itu Betul. bisa kita jadi tema malam ini, dan kalian bagi yang pernah mengalami atau belum mengalami juga bisa bertanya bagaimana sih menghadapinya, apa kekerasan harus dilawan kekerasan atau bagaimana, atau harus melapor ke siapa. Ya, terima kasih teman-teman yang baru datang juga. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa teman-teman tap layarnya agar banyak pengguna TikTok lain datang dan teredukasi dengan hukum yang sedang kita bahas malam ini. Ya, pertanyaan TikTok dari Instagram dan Instagram juga nih Om. Iya. Jadi ada yang DM kita pagi hari ini. Sambil nunggu dia live juga nanti datang ke pertanyaan sudah dikirim melalui DM kita. Jadi pertanyaan langsung saya bacakan aja, Mek. Oke, silakan. Ya. Jika saya gagal bayar pinjol karena kondisi keuangan, apa konsekuensinya jika saya tidak membayarnya? Gagal bayar pinjol merupakan kondisi di mana seorang debitur tidak mampu melunasi cicilannya. Ya, kalau gagal bayar pinjol, konsekuensinya pasti akan ditelepon, diteror terus, karena sekarang mayoritas pinjol itu menyewa jasa penelpon yang menakut-nakutin, yang menggertak, yang mengancam para debiturnya dengan kata-kata kasar, bahkan penjaminnya atau orang yang tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang begini, seseorang kadang-kadang meminjam, itu kan diminta ditulis keluarga terdekatnya siapa. Terus saya tulis si A, si B, nomor teleponnya saya berikan. Padahal si A, si B itu tanpa persetujuannya mereka. Tiba-tiba si A, si B itu ketika ada masalah ditelepon, kamu punya saudara atau punya apa kan gitu kan, punya pinjaman ini, kamu harus bayar nih, begitu-gitu diteror. Nah, hal-hal demikian sudah sering terjadi. Bahkan mereka itu nekat datang ke kantor, mempermalukan di depannya teman-teman kantor bahwa kamu bayar utang dong dan sebagainya dengan bahasa-bahasa kasar, kadang-kadang bahasa yang sudah tidak layak diucapkan oleh seorang manusia yang masih normal. Ya, terhadap hal demikian, pertama saya memberitahukan bahwa gagal bayar pinjol itu memang akan, kalau sudah gagalnya sudah terlalu lama, itu otomatis biasanya itu akan didatengin oleh debt collector. Kemudian juga akan tercatat di SILIK dari OJK, jadi daftarnya daripada OJK masuk daftar hitam. Selanjutnya Anda kalau untuk pinjam uang, untuk kredit card dan sebagainya akan ditolak karena masuk daftar hitam.
BI checking ya, Pak? Ya, BI checking lah. Kalau dulunya, sekarang kan dia OJK. Ya. Nah, ketiga, bagaimana menghadapi mereka? Sebagaimana daripada putusan daripada Mahkamah Konstitusi itu nomor 18 PUU 17 2019 telah menyatakan bahwa jaminan fidusia itu adalah dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena ada frasa kekuatan eksekutorial dengan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena biasanya embel-embelnya kan demi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, baik pinjol yang berbentuk leasing atau dalam perusahaan pinjol khusus dan sebagainya, mereka itu sering juga mengikat nasabahnya itu kalau jumlahnya besar dengan fidusia. Dengan fidusia, debt collector sering datang dengan membawa jaminan fidusianya itu seolah-olah mereka itu bisa melakukan penagihan secara kekerasan atau dengan secara paksa. Gitu ya. Jelas dalam hal ini, segeralah lapor ke polisi terdekat. Mereka itu bisa kita jerat. Kalau mereka itu menelpon WA atau mengirim SMS, bisa dijerat dengan pasal 29. Dalam hal ini, pasal 29 Undang-Undang ITE, yaitu pasal 45B Undang-Undang ITE, yang dimana mereka itu bisa dijerat dengan ancaman hukuman 4 tahun denda 750 juta. Beritahukan pada polisi, buktikan daripada WA-nya atau SMS-nya atau suratnya, terutama dalam hal ini jelas harus melalui media sosial ya, SMS atau tiap mereka itu kalau telepon mengancam itu coba direkam. Jadi itu akan bisa dijerat dengan pasal 29 yaitu pasal 45B Undang-Undang ITE atau ya dalam hal ini disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kalau bagi debt collector itu bisa lapor polisi dengan pasal 335 ayat 1. Itu adalah perbuatan tidak menyenangkan. Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan. Jadi mereka datang itu kan bikin Anda tidak senang. Itu sudah cukup mutlak bisa dilaporkan pasal 335 ayat 1. Meskipun ancaman 1 tahun, tapi mohon diingat sebagaimana dalam KUHP pasal 21 ayat 4 itu adalah pasal yang bisa ditahan. Kemudian bisa dilaporkan kalau misalkan dalam hal ini ada debt collector yang menarik motor atau mobil di tengah jalan. Laporkan pasal 368. Itu adalah barang siapa dengan menguntungkan diri sendiri atau orang ini barang sesuatu yang baik secara sebagian maupun keseluruhan milik orang lain tapi dengan kekerasan. Apalagi dilakukan di depan umum. Itu ancaman hukumannya 12 tahun. Dan harus kasih tahu polisi, minta yang menyuruh atau dalam hal ini leasing perusahaan leasing, perusahaan finance atau bank. Kalau perlu direksinya pasti setidak-tidaknya itu kan sepengetahuan direksi atau manajer yang memberikan surat tugas kepada mereka. Mereka itu bisa dijerat dengan pasal 55, yuntukan pasal 368, yuntukan pasal 335 dalam hal ini KUHP. Itu ancaman hukumannya sangat berat. Bisa 12 tahun penjara bila mereka melakukan di depan umum. Nah, demikianlah. Jangan takut dan minta polisi segera menanganin dan melindungi Anda. Polisi sudah ada perintah daripada Pak Kapolri maupun dari Kapolda bahwa bila ada masyarakat yang diteror oleh sekelompok orang dengan alasan yang mau menarik barang, itu mutlak laporkan aja ada perampokan. Sudah cukup itu. Karena nanti selanjutnya kalau bisa leasing waduh begini dan sebagainya. Itu ceritanya jadi panjang. Itulah yang bisa saya sarankan. Iya. Ya, selamat malam juga untuk Ryan Zenki 99. Ada juga pertanyaannya Pak nih dari Ryan Zenki, Pak, bagaimana cara mengatasi rumah yang mau dilelang leasing karena
One Prestasi. Nah, kita untuk saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan diketik langsung di kolom komentar atau join live, dan pertanyaan akan maksimal dijawab selama 5 menit untuk Maksimum ya, untuk memberi kesempatan yang lain juga ya Pak ya. Ya, baik, oke. Yang pertama saya jawab dulu, ada yang tanya Pak, rumah mau dilelang itu bagaimana Ulis karena One Prestasi. Oke. Dengan adanya kondisi Covid telah pasti banyak usaha yang gagal atau yang mengalami kesulitan. Jadi terjadinya satu bad debt atau satu hutang yang macet itu sudah terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Satu-satu jalannya untuk menghentikan lelang yang dilakukan oleh via pemohon leasing, finance atau bank melalui pengadilan, mintalah pengacara untuk mengajukan verset perlawanan ya. Ya, setidak-tidaknya verset tersebut dan menghadap ke ketua pengadilan untuk supaya lelang ditangguhkan. Ya. Itu bisa dilakukan ya Pak? Ya, bisa dilakukan meskipun kemungkinan versetnya itu tipis. Kedua, sebetulnya kan sudah ada namanya rescheduling yang disarankan oleh pemerintah. Bagi yang kesulitan sebetulnya itu bisa mengajukan rescheduling. Nah, atau dalam hal ini lebih cepat lagi mengadu ke OJK. Ada bagian pengaduan bahwa mengatakan bahwa telah diperlakukan kurang adil oleh via bank. Bank tidak melakukan rescheduling, tidak meninjau kembali karena kesulitan dalam COVID dan sebagainya, dan minta supaya bisa dimediasi. Itu biasanya OJK pasti menanggapin dan akan coba untuk memediasikan. Tapi yang paling tepat adalah melakukan verset ya? Iya. Tapi dengan syarat kalau versetnya ditolak, biasanya lelang akan dilanjutkan. Tetap harus dilanjutkan lelangnya. Jadi ini masih dengan pertanyaan yang tidak jauh berbeda nih Om dari Michael Budi. Kebetulan dia juga bergabung juga live dengan kita. Pertanyaannya adalah Pak, teman saya rumahnya dilelang oleh bank, tapi pembeli lelang itu adalah manajer bank itu sendiri ya. Jadi masih berkaitan sama pertanyaan tadinya. Tapi dia sudah dilelang nih. Ya saya mohon maaf Pak. Terima kasih dengan Kunang yang sudah memberi kita saweran. Dan juga Michael kalau memang mau ngobrol langsung sama Pak Fredrik Yunandi bisa langsung join voice-nya. Silakan kalau mau langsung ngobrol. Yang pertanyaan kedua tadi itu saya jawab lebih dahulu bahwa bila telah dilelang dan dibeli oleh via manajer bank atau pemilik bank atau saudaranya daripada manajemen bank, itu sebaiknya segera ajukan namanya PMH, perbuatan melawan hukum. Ya, itu gugat di pengadilan, termasuk kantor lelang sebagai turut tergugat atau tergugat dua akan lebih baik. Ya, karena dalam hal ini secara etika memang tidak dibenarkan kalau keluarga bank atau apalagi manajer bank ikut membeli lelang tersebut, di mana kalau lelang ternyata itu harganya jauh di bawah NJOP. Ya, kalau dalam hal ini dilakukan, jelas melakukan gugatan PMH. Ya, setidak-tidaknya mintakan penetapan terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa lelang ditangguhkan bila lelang itu masih dalam proses. Bila sudah telanjur dilelang, jadi itu minta pengadilan mengeluarkan penangguhan untuk menghentikan segala transaksi sebelum namanya gugatan PMH ini berkekuatan hukum tetap. Ya, itu bisa dilakukan ya? Bisa dilakukan. Itu satu-satu jalannya. Jadi memang etikanya pegawai bank dan keluarga pegawai bank itu tidak boleh membeli. Tidak boleh. Lelang itu. Malam Pak Fredrik. Iya, selamat malam. Pak Michael. Iya Pak, ya ini kan tadi saya nanya nih Pak, kebetulan teman saya sendiri. Iya. Itu kan rumahnya sudah dilelang dan sudah terlelang juga, yang beli itu kan manajer bank itu sendiri. Kebetulan banknya kan BPR ya Pak. Iya. Nah itu sekarang teman saya itu ditakut-takutin katanya mau dieksekusi sama si manajer ini gitu, melalui risalah lelang ini. Nah tadi Bapak bilang nggak seperti itu, kan saya jadi paham bahwa itu sebenarnya nggak benar ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Memang Pak, peraturan secara langsung mengatakan tidak boleh itu tidak ada.
Tetapi dalam hal ini bisa dilihat itu berarti banknya itu kan tidak punya etikat baik kan, tidak punya etika itu kan, ya mengajukan gugatan langsung aja, perbuatan melawan hukum aja, dan minta penetapan dari majelis hakim supaya memerintahkan untuk penundaan eksekusi. Dengan adanya mengajukan gugatan PMH kan, atau melakukan perlawanan terhadap lelang yang telah terjadi, dengan dalam hal ini objek jelas, karena terhadap lelang sudah terjadi, berarti kan kantor lelang dalam hal ini mungkin kurang waspada atau lalai, mengakibatkan dibeli oleh manajer dari bank yang bersangkutan. Nah, ngajukan aja gugatan perlawanan verset dan minta ke di pengadilan negeri tempat bank itu kediamannya atau di PT UN ya Pak? Iya, pasti di pengadilan di tempat bank yang berkediaman bank. Misalkan banknya itu kantornya di mana? Misalkan di Jakarta Barat ya, di PN Jakarta Barat ya, dia di Jakarta Selatan, PN Jakarta Selatan, kalau Timur ya PN Timur gitu. Ngajukan verset aja kalau memang posisi sudah demikian, dan minta penetapan dari ketua pengadilan untuk menangguhkan proses eksekusi lebih lanjut. Keberatan. Berarti PMH ya Pak ya? Iya. Bukan di PT UN ya Pak? Oh bukan Pak. Ini tidak ada hubungan dengan PT UN Pak. Sama sekali tidak ada hubungan. Karena Risala Lelang itu kan kantor lelang negara Pak, bukannya itu PT UN ya Pak? Iya bukan Pak. Tapi dia kan melakukan satu tindakan sesuai dengan pada fungsi dan kewajibannya kan Pak. Baik. Ya, jadi bukan BTUN Pak. Jadi dalam hal ini adalah melakukan gugatan verset atau gugatan PMH di pengadilan negeri setempat di mana yang mengajukan permohonan lelang itu siapa. Baik. Dari dalam hal ini via banknya sebagai tergugat 1, kantor lelang sebagai tergugat 2, dan manajernya sebagai tergugat 3. Kantor BPN ikutkan nggak ya Pak ya? Kantor BPN setempat Pak? Pak Ketua BN lebih baik ditarik sebagai saksi ahli nanti. Kalau dia diikut sertakan menjadi turut tergugat, biasanya BPN akan pro ke via bank. Anda akan dalam lebih kesulit. Baik. Itu langsung ke pengadilan aja. Pengadilan setempat Oh. cukup, dan nanti menghadap langsung Pak Ketua. Berarti nggak Minta perlu supaya kepolisian dulu? itu karena bukan tindak pidana. Oh, oke. Iya. Langsung ke Iya, pengadilan ya. betul. Terima kasih Pak Fredri. Iya, terima kasih Pak Michael, terima kasih. Iya. Selamat Oke. malam, Pak Fredri. Selamat malam. Selamat malam Pak Maksi Karepu, apa kabar? Ya, malam Pak. Izin Iya. bertanya Pak Fredri. Iya, Pak, ada tanah warga Pak. iya, Tanah tersebut surat alas haknya letter C tahun 71 nih Pak Fredri. iya, Tahun 71 Iya. letter C. iya, Kemudian tanah ini kebetulan di dekat bandara. iya, Nah, karena paling pojok, tadinya kan tanah ini memang masih kayak kebun gitu Pak. iya, Lalu kemudian tiba-tiba pihak bandara sudah mau pagar tanah itu. iya, Jadi pagar dengan alasan, rupanya ketika ditanya pada waktu itu, alasan jangan sampai ada binatang masuk ke Iya. area bandara. Wajar juga logika. iya. Nah, namun ketika Sebentar, saya potong dulu. Waktu pihak bandara memagar, apakah ada minta izin pemilik? informasinya sebelumnya ada izin pemilik karena pemilik pikir waktu itu masih dengan cara baik Iya. orang tuanya. Tapi kemudian orang tua meninggal. Iya. Jadi tinggal warisnya Pak Fredri. Jadi Iya, iya. intinya ketika pihak waris ini masuk ke bandara, ke Iya. pengelola bertanya, Iya, ingin meminta bahwa itu hak mereka. Mereka tunjukin surat tadi letter C tahun 71. iya, Namun pihak bandara mengatakan mereka hanya pengelola. Jadi mereka nggak berani membuat keputusan untuk mengabulkan hal tersebut. Nah, iya, sementara pihak keluarga ini kan berdasarkan surat letter C tadi Pak Fredri. iya, Kira-kira iya. kalaupun kita menggugat ini seperti apa Pak Fredri? Jadi dalam hal ini, pertama, kalau yakin dengan surat letter C-nya itu asli, saya mohon maaf ya, karena banyak letter C yang aspal gitu ya. Saya mohon maaf ya, saya belum tahu benar atau tidak. Kalau Anda yakin letter C itu asli dan bisa dipertanggungjawabkan, itu lapor polisi bahwa adalah penyerobotan tanah.
Ya, itu dikenakan pasal 168. Dia kalau rame-rame kan memasang pagar itu Yountu kan 170. Itu penyebrotan tanah, atau pasal 551 memasukin pekarangan orang secara tidak sah. Kemudian secara perdata harus langsung ngajukan gugatan, di mana digugat bahwa kepemilikan perbuatan melawan hukum karena bandara telah menyerobot mengambil tanah yang bukan milik dia. Kalau dia hanya mengelola, dia bisa mengelola kalau itu adalah mendapat izin pemiliknya. Kalau mengelola tanpa izin pemilik itu kan berarti penyerobotan, itu adalah tindak pidana. Baik. Ya, lapor polisi aja, Pak. Berarti yang kita misalkan gugatan, siapa aja yang tergugat? Yang digugat otomatis kan yang dalam hal ini adalah Angkasa Pura kan gitu kan, bandara gitu kan. Kemudian kalau misalkan diketahui dalam hal ini yang memerintahkan itu manajernya ABC namanya, misalkan kalau bisa didapatkan informasi, dia masukkan sebagai tergugat 2. Kemudian yang jelas yang dalam hal ini karena dalam hal ini lurah dan camat mereka itu ada memberikan reaksi nggak? Karena letter C itu kan wewenang daripada pemerintah daerah ya, lurah dan camat. Lurah dan camat itu pernah memberikan reaksi nggak atau pernah protes nggak ke lurah camat? Kenapa tanah saya diserobot gitu? Baik. Ya. Apakah pihak Departemen Perhubungan perlu juga nggak dilibatkan sebagai tergugat? Oh iya, dia bisa ikutkan jadi Dirjen Perhubungan Udara kan? Dia kan sebagai turut tergugat kan, Direksi Angkasa Pura kan gitu kan, itu bisa jadi tergugat 1, 2, 3. Itu sebetulnya Bapak bisa nyewa pengacara untuk supaya ngajukan gugatan ya. Kalau tanah itu nilainya cukup besar ya. Berarti yang tergugat 1 berarti pihak Angkasa Pura 1. Iya. Yang kedua, yang menyuruh siapa? Memager itu siapa? Yang memberikan jawaban bahwa mereka itu hanya mengelola kan gitu. Itu yang memberikan jawaban itu siapa kira-kira? Direksinya atau manajernya gitu. Terus kemudian kalau lurah camat dalam hal ini misalkan dia ikut mendukung Angkasa Pura, ya mereka masukkan pada para pihak menjadi tergugat 3, tergugat 4. Oh, baik. Ya, tapi kalau lurah camat itu masih bisa memihak ke rakyat, ya rangkul mereka jadi saksi ahli nanti. Baik. Pak Freddy, kalau misalkan terakhir nih Pak. Ya. Misalkan ternyata pihak bandara sudah membuat sertifikat itu lahan yang tadi letter C tahun 71 misalkan. Ya, kalau dia sudah membuat sertifikat atau dalam hal ini mungkin dia merekayasa asal usul tanah kan, ya itu laporkan pada polisi, bikin laporan pidana bahwa adanya penyerobotan tanah dengan menggunakan akte palsu hingga timbulnya suatu pasal 266, timbulnya suatu akte otentik kan. Sertifikat itu kan akte otentik. Ya, laporkan. Ya, jadi dalam hal ini Angkasa Pura sebagai telapor, kemudian BPN akan menjadi telapor juga kan, karena kan BPN yang menerbitkan sertifikat. Baik. Mohon maaf waktunya sudah habis Pak, kasih giliran orang lain ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih atas edukasi atau pencerahan hukumnya. Terima kasih sama-sama Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Growing One. Iya. Ya. Terus juga terima kasih yang udah bergabung. Nanti yang gabung live kita tanya jawab setelah kita menjawab pertanyaan yang sudah diketik di. Ya. Pertanyaannya. Ya. Ya, bagaimana tanggapan Bapak memasang bendera di hewan? Ya, oke. Ya jelas ya itu penghinaan terhadap negara ya. Jadi itu bukan delik delik aduan ya, itu delik umum ya. Seharusnya pihak penyidik itu harusnya sudah langsung dalam hal ini mengambil langkah hukum ya, yang memproses yang bersangkutan. Itu penghinaan terhadap negara. Karena bendera itu adalah simbol negara, adalah simbol rakyat. Itu nggak benar itu tindak pidana itu. Iya. Oke. Selanjutnya ada dari Pak Ordinari.
Bagaimana tanggapan izin bertanya Pak, Undang-Undang ITE itu tidak diatur di KUHP ya Pak? Nah, ini. Gini, undang-undang ITE itu adalah lex specialis, undang-undang khusus. Khusus. Iya, itu memang sudah disahkan oleh pemerintah dan mempunyai kekuatan sama dengan KUHP. Oh gitu. Ya, karena KUHP itu kan adalah tindak pidana umum, di mana tindak pidana umum tersebut atau tindak pidana khusus atau tindak pidana lah dalam hal tidak disebut umum atau khusus, kemudian oleh pemerintah telah dikembangkan menjadi seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris, tindak pidana dan sebagainya, perlindungan wanita dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya dari Mamuk W02 ikut Pradipa katanya. Nah, dilanjut dari Hidayatullah, Pak ada buku referensi buat teknik penyusunan jawaban yang baik. Nah, itulah. Saya dahulu itu adalah anggota Pradi dan saya terakhir masih menjabat menjadi wakil ketua Dewan Penasehat Pradi DPP. Tapi untuk sekarang dengan sesuatu alasan saya telah keluar dari Pradi dan sekarang saya bergabung di Kongres Advokat Indonesia di bawah pimpinannya Pak Dr. Cucu. Jadi sekarang saya adalah advokat dari KAI. Ya gitu ya, pertanyaannya sudah dijawab. Referensi teknis untuk menyusun jawaban baik, saya terus terang saya tidak mengerti menyusun apa ya. Coba diperjelas lagi pertanyaannya. Ya, menyusun jawaban dalam hal ini jawaban terhadap gugatan atau terhadap dakwaan atau apa ya? Iya. Jadi yang sudah bergabung CSD dan Teva Iya. dan Uang Diem, silakan kalau mau bertanya langsung dibuka mic-nya, bisa langsung bertanya dengan Pak Fredrik Yunadi. Sebelum mengirim pertanyaan juga bisa membuka mic-nya dulu ya sebelumnya, biar langsung bisa diketik juga. Coba yang tanya dilanjutin gitu. Oh ya, oke, kita lanjut dulu pertanyaannya. Dari Crimebone, apa konsekuensi hukum apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perdata yang sudah ikrar? Putusan perdata itu dilaksanakan oleh jurusita pengadilan, bukan kita. Jadi Anda telah menang suatu perkara, bila perkara tersebut putusan amar putusannya itu executable, bisa dieksekusi, maka segera mengajukan permohonan untuk eksekusi pada pengadilan setempat, pengadilan negeri. Gitu ya. Jadi yang berhak melaksanakan isi putusan perdata itu 100% itu adalah wewenang jurusita pengadilan atas perintah daripada ketua pengadilan negeri setempat. Gitu ya. Mas? Iya. Jadi memang Kita nggak bisa melaksanakan kita ya. sendiri. Jadi kalau yang bersangkutan tidak laksanakan, dia pikir ya mungkin yang pemohonnya dalam hal ini kurang jeli ya. Dia tidak dilaksanakan pengadilan ya diam-diam aja, mungkin tunggu sampai 5 tahun, 10 tahun ya dibiarkan terus biasanya. Itu sering terjadi. Jadi ajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri setempat. Iya, siap. Jadi ada lagi pertanyaan dari STD yang kebetulan dia juga join live dengan kita, mungkin malu mau ngobrol, tapi dia mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Hukum perdata bisa jadi pidana tidak Pak? Ya, begini, kalau hukum tentu tidak bisa, tapi perbuatan perdata dijadikan perbuatan pidana itu udah sering terjadi. Karena harus ingat, perdata dan pidana itu hanya dibedakan atau ada celah sepotong kertas yang tipis, sangat mudah sekali. Seperti contoh, Anda mempunyai hutang kepada seseorang, Anda nggak bayar, ya itu memang perdata hutang piutang. Tetapi dalam hal ini, kalau Anda dalam hal sudah membuat suatu perjanjian, kemudian Anda sengaja tidak mau bayar, bahwa Anda dalam hal ini mempunyai kemampuan untuk membayar, bahkan segala kewajiban yang tertera dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi, ya jelas dalam hal ini bisa menjadi tindak pidana. Apalagi misalkan diberikan namanya janji surga. Contoh, oh minggu depan saya bayar.
minggu depan saya bayar, atau bulan depan saya bayar, kemudian nggak pernah dibayar, itu bisa menjadi pidana karena Anda telah melakukan penipuan atau penggelapan. Jadi perdata dan pidana itu memang hanya dibatasin oleh sehelai kertas tipis ya. Sulit lah. Perdata bisa jadi pidana, pidana bisa jadi perdata. Tergantung dari kacamata mana dan perkembangannya perkaranya bagaimana. Oh gitu ya. Gitu ya. Iya, oke, sudah dijawab langsung ya. Iya. Untuk teman-teman saya ingatkan kembali, kita akan live terus setiap hari Rabu dan hari Jumat. Kita mulai jam 8 malam sampai jam 9 malam, dan bagi teman-teman juga semuanya boleh mengajukan pertanyaan maupun itu melalui kolom komentar dan juga melalui live kita. Nah, teman-teman, pertanyaan ini juga hanya memiliki durasi 5 menit dijawab oleh Pak Febri Junadi karena banyak yang bertanya juga nih Pak ya. Iya. Ini juga udah ada antrian juga nih, antrian Iya. dari Prabu Toba, dari Adya Pranata. Nah, ini juga kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Tetap stay tune dengan live kita, Ya. dan kita akan menjawab dulu dari pertanyaan Prabu Toba. Ya. Nah, tanggapan tentang kasus Kamarudin Simanjuntak nih Bang. Begini, rekan Kamarudin Simanjuntak itu telah dipanggil secara sah oleh Barreskrim. Namun, karena rekan Komarudin itu kan bertindak untuk dan atas nama kliennya, Gitu ya. untuk melakukan suatu langkah-langkah hukum atau memberikan Pembelaan. penjelasan kepada media. Sebagaimana pasal 16 Undang-Undang Advokat sudah sangat jelas dinyatakan bahwa advokat itu kebal hukum, yaitu dengan putusan Mahkamah Konstitusi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, bahwa advokat itu tidak bisa dituntut baik secara perdata, pidana maupun selama dia itu adalah membela kliennya. Dalam hal ini bisa dinyatakan atau dituntut bila dalam hal ini advokat tersebut terlebih dahulu diadukan ke Dewan Kehormatan organisasi advokat tersebut. Karena organisasi advokat kini sekarang udah lebih dari 100. Jadi saya tidak tahu beliau ini di bawah naungan organisasi mana. Silakan aja ke organisasi yang bersangkutan untuk Dewan Kehormatan untuk melakukan pemeriksaan bila dianggap bahwa rekan Komarudin dalam hal ini telah melakukan suatu pelanggaran etik atau melakukan tindak pidana. Gitu ya. Ya, bila dalam hal ini sidang kode etik menyatakan dia bersalah, silakan diproses. Kalau tidak, ya tentu tidak bisa diproses. Ya, menurut saya yang saya baca berita yang dimana penjelasan yang cukup panjang lebar daripada rekan Komarudin dan lain-lainnya itu sebagaimana daripada di KUHP kan penyidik itu hanya mencatat, menyalin apa yang dikatakan oleh tersangka dengan kata-kata tersangka. Oh gitu. Jadi kalau tersangka dalam hal ini ingin menyerahkan barang bukti, tidak ada alasan apapun ditolak, wajib diterima. Soal kemudian barang buktinya tersebut bisa dipakai atau dianggap tidak sah atau sah oleh majelis hakim yang berwenang menentukan barang bukti sah tidak sah, hanya majelis hakim, bukan penyidik, bukan penuntut umum, bukan advokat. Kita hanya memajukan. Namun dalam hal ini tersangka dilindungi bahwa dia berhak mengajukan apapun yang dianggap meringankan dia, baik saksi maupun barang bukti. Sehingga menurut saya proses terhadap Komarudin dalam hal ini, rekan Komarudin jelas terlalu prematur ya. Seharusnya dalam hal ini pihak pelapornya itu terlebih dahulu adukan dulu ke Dewan Kehormatan. Ya. Dan penyidik menurut pribadi saya itu perlu mereview apakah dalam hal ini prosesnya perlu dilanjutkan atau menunggu hasil daripada sidang kode etik.
Itu hanya pendapat saya. Siap. Ya. Itu sudah terjawab ya Ya. Bang Jai. Pertanyaannya juga akan kami tulis dan akan kami bacakan setelah pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kita jawab juga ya. Ada lagi Pak pertanyaan dari Bang Jai ini langsung. Ada juga selamat datang Mas AHY, sudah bergabung juga di video. Mungkin nanti setelah kita menjawab pertanyaan dari Bang Jai, kita bisa langsung ngobrol sama Pak AHY ya. Ya, apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan? Nah ini pertanyaannya nih Pak. Jadi dalam proses penyidikan terhadap tersangka, baik dalam kasus pitsus, ya kan, pidum atau tindak pidana pidana ekonomi, pidana korupsi, ya pidana narkoba, sering dijumpai bahwa penyidik itu melanggar SOP. Ada oknum-oknum penyidik lah, bukan semua, ada sebagian kecil yang masih melanggar. Contohnya, penyidik itu kan tidak berhak meneror, memaksa, menggiring tersangka untuk menjawab sebagaimana yang dia inginkan. Gitu. Penyidik tidak berhak memberikan pertanyaan yang bersifat menjerat. Contohnya, ada saksi atau tersangka, dia tanya, Anda tahu nggak bahwa itu pisaunya itu ditusukkan kepada korban? Pada waktu itu gelap gulita, tidak ada sinar bulan, tidak ada lampu, itu kan bersifat menjerat. Tidak mungkin kamu tidak tahu. Coba kamu jelaskan yang jujur. Iya. Nah, itu Paksa sudah jawab ya. itu sudah pertanyaan yang bersifat menjerat atau menggiring. Iya. Itu tidak diperkenankan. Disinilah letak daripada rekan-rekan advokat seprofesi dengan saya untuk berani untuk mengajukan keberatan. Iya. Ya, kalau memang dalam hal ini penyidikan dinilai dalam hal ini sudah menyimpang, ya hadap ke pimpinannya, minta dihentikan atau ganti penyidik. Iya gitu ya. Kalau misalkan, Bisa Pak ganti penyidik? ya itu tergantung kita bagaimana protes sama atasannya. Oh. Kalau memang dalam hal ini penyidik ternyata melanggar, kan? Seperti contoh kan, Anda tahu nggak peraturan ini, misalkan gitu kan? Oh saya kan buta hukum Pak, saya kan nggak ngerti hukum, saya nggak pernah baca peraturan ini. Oke, saya kasih kamu waktu 15 menit, kamu baca buku ini, pasal ini. Kemudian setelah baca, dia balik lagi tanya, Anda sekarang udah baca kan? Anda tahu nggak peraturan? Iya Pak, saya tahu. Atau Anda bilang, saya masih nggak ngerti, kamu masa baca nggak ngerti? Itu bersifat menjerat, menjebak, itu adalah sangat tidak layak ditanyakan. Nah, semacam itulah kira-kira. Pelindungannya ya bagaimana daripada advokat tersebut berani dalam hal ini melakukan pelindungan. Oke. Ya, itu sudah terjawab. Ini Bang AHY sudah live sama kita. Ya. Selamat datang Bang AHY. Malam, saya bertanya. Oh ya, Bang Tata. Malam ya, Ya. wah, ini acara yang sangat ditunggu-tunggu ya guys. Kita saling follow dulu, kita perkenalkan, kita dukunglah channel ini ya kan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Menyalurkan beberapa. Yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah bisakah hakim memutuskan separuh dari tuntutan? Suaranya putus-putus, maaf Pak AHY. Suaranya putus-putus, saya nggak bisa monitor. Pasal yang dirubah dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang narkotika. Ya di situ kan diubah itu pasalnya 114 diganti dengan 112 ayat 2. Ya. Tentang tuntutan yang dirubah adalah putusan Teddy Minahasa ya kan. Ya. Selaku Kapolda Sumatera Barat, di mana tuntutannya jauh di bawah daripada tuntutan jaksa sebelumnya. Terima kasih Pak. Maksudnya putusannya jauh daripada tuntutan sebelumnya gitu. Ya, dalam hal ini kan majelis hakim itu tentu dia punya wewenang memutuskan sesuai dengan pada apa dianggap benar oleh yang majelis hakim. Kemudian kalau jaksa tentu dia bisa mengajukan tuntutan
sesuai dengan apa yang dianggap yang terbaik oleh tim daripada jaksa penuntut umum. Ya jelas, memang tuntutan dan putusan itu tidak selamanya itu memuaskan semua pihak. Tentu masih ada pihak-pihak yang merasa kecewa. Disinilah yang dibutuhkan kejelian kita untuk melakukan kritik baik. Dalam hal ini bukan kritik yang tidak benar terhadap perilaku atau langkah-langkah yang dilakukan baik jaksa penuntut umum maupun oleh majelis hakim, bahkan maupun terhadap rekan advokat yang membela tersangka tersebut atau terdakwa kalau dalam waktu sidang. Iya. Ya. Jadi itu sudah menjawab atau belum, HY? Ya, silakan. Wah, mantap. Iya. Telah bergabung juga Pak Teva. Tadi ada yang ingin bertanya, Pak Teva boleh? Pak Teva ya, Pak Teva. Oke, mantap. Iya, ya, terima kasih pertanyaan. Ya, Pak Teva silakan pertanyaannya. Ya, mantap. Ya, terima kasih. Media yang sangat bagus sekali ini, mantap. Terima kasih. Ya, silakan Pak Teva. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau ingin tanya sedikit, ada sedikit contoh kasus. Ya. Nah, ada dua lembaga negara yang artinya Ke-invite sendiri dia. masyarakat itu terindikasi dirugikan karena pertama saya sebut saja ada BPN menerbitkan sertifikat hak Iya. milik Ya. berdasarkan ada ketentuan undang-undang, mungkin pasal 32 PP pendaftaran tanah itu sudah termuat. Terus berjalannya waktu, klaim dari lingkungan hidup, dari Kementerian Lingkungan Hidup mengklaim tanah itu sebagai kawasan hutan lindung. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah mana yang menjadi kekuatan hukum untuk mengikat sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam hal ini, karena masyarakat sudah tanah itu sudah disertifikatkan oleh masyarakat yang tentunya diterbitkan oleh lembaga negara juga, dalam hal ini BPN. Ya. Nah, berjalannya waktu ini Kementerian Lingkungan Hidup mengklaim itu sebagai kawasan hutan lindung yang otomatis akan membatalkan kembali sertifikat hak milik yang sebenarnya sudah diterbitkan lebih dari 5 tahun yang lalu. Ya. Karena pasal 32 itu sudah mengikat yang itu 5 tahun tidak bisa digugat lagi. Terima kasih. Ya. Begini Pak, yang berhak menentukan kepemilikan atau status tanah di negara Republik Indonesia ini tentu hanya BPN. Departemen Lingkungan Hidup itu tidak bisa dalam ini merubah status kepemilikan. Namun penggunaannya lahan tersebut tentu ditentukan oleh lingkungan hidup dengan pertimbangan teknis. Dalam hal ini tidak ada pasti, dalam hal ini BPN juga akan menjadi tim untuk memberikan masukan. Misalkan contoh, Kota Jakarta dalam hal ini terkenal sekarang dengan polusinya yang begitu berat, yang tidak layak dihuni manusia. Kemudian misalkan, ini contoh, lingkungan hidup menetapkan Jakarta menjadi hutan lindung, ditanamin hutan. Ya tidak mungkin dong dalam hal ini. Terlebih dahulu kan lingkungan hidup itu kan harus mengundang BPN. Tanah ini sekarang milik siapa? Oke, pemilik kan wajib diundang bahwa tanah Anda ini akan menjadi tidak diambil oleh negara, tetapi tidak bisa digunakan lain selain untuk menjadi hutan. Tapi kalau dalam hal ini lingkungan hidup diam-diam keluarkan surat keputusan bahwa lahan tersebut dirubah menjadi hutan lindung, jelas bisa di PT-UN-kan. Ya tentu dalam waktu 90 hari. Sebenarnya 90 hari itu adalah suatu hal yang tidak sulit untuk dipecahkan. Anda membuat surat ke lingkungan hidup menanyakan bahwa untuk lahan tersebut apakah bisa saya untuk misalkan untuk kelapa sawit atau untuk apa, pasti akan dijawab oleh lingkungan hidup kan, bahwa lahan tersebut tidak dapat digunakan karena ada termasuk kawasan lingkungan hidup. Nah, tanggal tersebutlah dari Anda menerima balasan surat dari lingkungan hidup,
Anda ngajukan ke PT UN, minta PT UN batalkan SK daripada lingkungan hidup tersebut. Kira-kira demikian. Karena lingkungan hidup lalai, dia tidak mengundang pemilik tanah. Karena kan tanah-tanah tersebut telah disertifikat oleh rakyat kan atau oleh warga. Itu adalah mutlak menjadi milik warga. Pemerintah tidak punya hak untuk merampas. Oke, terima kasih. Iya, gimana tanggapannya Pak Teva? Ya, boleh saya tambahkan sedikit? Siap. Karena memang pada dasarnya dari BPN juga sudah menerbitkan sertifikat itu atas dasar bahwa tanah itu memang tanah pertanian. Iya. Pertanian yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu Iya. sendiri. Namun belakangan ini tanah itu karena mungkin dinilai bahwa tanah itu strategis dengan akomodasi pariwisata yang cukup memungkinkan untuk dijadikan itu untuk kelompok-kelompok tertentu, karena lingkungan hidup ini terbitkan SK itu untuk menyerahkan kepada lembaga-lembaga tertentu yang mungkin menguntungkan mereka, sedangkan bagi pemilik sertifikat itu dirugikan. Iya. Karena tanah itu pada dasarnya tanah itu memiliki nilai strategis yang sangat bagus. Iya, strategis iya. untuk investor sangat bagus di situ, Iya. mungkin karena pengaruh kepentingan di situ mungkin. Ya, jadi saran saya bikin surat tertulis kepada lingkungan hidup oleh siapapun dalam hal ini atas nama siapa pemilik, salah satu pemiliknya mungkin banyak kan, bikinlah surat permohonan atau mohon penjelasan dari lingkungan hidup bahwa kami ingin memanfaatkan tanah tersebut untuk nanam bawang merah, misalkan begitulah, ya kan? Kami mendapat informasi bahwa ada larangan daripada lingkungan hidup, kami mohon penjelasannya. Lingkungan hidup kan akan menjelaskan bahwa tanah tersebut ini termasuk dalam SK lingkungan hidup nomor sekian, tanggal sekian, dan sebagainya, kan gitu kan. Otomatis dengan ada surat jawaban itu berarti kan tenggang waktunya belum lewat 90 hari. Gugat ke PT UN, minta PT UN batalkan. Dan saya yakin hakim-hakim PT UN akan membuka hatinya untuk menolong masyarakat. Karena ini kan dari ceritanya Bapak, ini kan kelihatannya ada kelompok-kelompok yang berduit kan, ingin memanfaatkan tanah tersebut dengan mengapa dalam hal ini menganiaya atau menghambat pemilik-pemilik yang sebenarnya. Nggak mungkin dong Pak, sekarang tanah hak milik itu sertifikat itu sekarang bisa diambil sesuka hati. Terima kasih Pak, waktunya udah habis. Mungkin yang lainnya. Ya, nih Pak Teva, kalau masih ada pertanyaan nanti bisa kirim pertanyaannya melalui DM juga. Nanti kita langsung dijawab langsung di hari Jumat oleh Pak Freddy Yunadi saat live nanti jam 8 malam gitu Pak ya. Ya. Nah, sebelumnya juga Pak Michael juga bisa menyalakan mic juga, tapi sebelum membuat pertanyaan, kami akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis di kolom komentar. Jadi mohon pengertiannya untuk antrian dulu ya Pak Michael. Oke, ada pertanyaan dari Adya Pranata. Apa orang yang suka menjelekan kita di tempat kerja bisa dituntut? Wah, ini sering dibully nih kayaknya Pak. Bisa. Yeah. Anda bisa laporkan bahwa perbuatan tidak menyenangkan. Yeah. 335 ayat 1. Itu yang dilaporkan itu bisa ditahan oleh penyidik. Gitu ya? Ya, meskipun ancaman hukumannya setahun. Oh, tapi Ya. harus ada bukti dong berarti ya? Ya, ada rekaman atau ada saksi cukup Saksi kok. cukup. Oh. Ya, sudah. Karena perbuatan tidak menyenangkan itu kan relatif kan. Relatif. Anda melotot saya, Anda bilang, kamu botak, itu kan udah perbuatan tidak menyenangkan. Wah, Ya. sulit juga ya. Iya. Ya, selanjutnya apakah BPN bisa merubah surat ukur tanpa menarik SAN? Pertanyaan ini ditanya oleh Ardiansyah. Oh, tidak bisa. Kalau BPN berani merubah surat ukur yang tertera dalam pada sertifikat hak milik, itu adalah perbuatan pidana itu. Oh, Itu bisa dituntut dalam hal ini pencurian tanah, atau dalam hal ini bisa dilaporkan karena misalkan gini, sertifikat hak milik, sertifikat itu tentu punya tetangga kanan kiri depan belakang, kan? Berarti Anda punya tanah itu dikurangi 2 meter, berarti tetangga Anda yang sebelah kanan itu tambah 2 meter. Jadi tetangganya tersebut bisa jadi terlapor 1, BPN menjadi terlapor 2. Wah. Karena itu mutlak tidak boleh gitu. Itu melanggar hukum, itu pidana itu. Pidana tuh ya. Iya. Ya. Oke, ini sudah bergabung Pak Michael, silakan
aktifkan mic-nya boleh. Selamat malam Pak Febri. Selamat malam. Tanya kembali Pak. Iya, silakan. Jadi gini Pak, saya 3 bulan yang lalu tuh ada dicurhatin Pak sama teman saya Pak. Dia Iya. kan ada kerjasama ya Pak ya. Dan Iya. itu ada perjanjian itu kerjasama usaha gitu ya. Tiba-tiba sengketa lah Pak, saling lapor polisi lah orang-orang ini gitu Pak. Iya. Tapi di perjanjian itu tuh ada klausul arbitrase Pak, mahkamah arbitrase gitu loh. Iya. Jadi katanya itu memang kalau udah ada klausul itu tidak bisa dipidana atau perdata, bener nggak sih Pak kayak gitu Pak? Gini, Saya mau tanya Pak. kalau perjanjian itu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Kalau perjanjian sudah disepakatin, bila terjadi perselisihan itu diselesaikan dengan namanya peradilan arbitrase atau panitia arbitrase. Ya, dalam hal ini tentu dalam hal ini perlu pendekatan atau memberitahukan pada via penyidik masing-masing. Ya, bahwa ini sebenarnya sudah menyimpang daripada isi daripada perjanjian tersebut. Namun perselisihannya itu harus dilihat. Perselisihannya itu apa? Misalkan seharusnya si A ini jadi direktur utama, tahu-tahu sama si B dijadikan direktur. Dia merasa ada perselisihan. Atau misalkan si A harus mengeluarkan uang 1 miliar, tahu-tahu si A hanya mengeluarkan uang 100 juta, itu perselisihan. Tetapi kalau perselisihan, misalkan diketemu si A ini ternyata korupsi atau membohongin atau merugikan perusahaan, misalkan membeli barang harganya 100 juta, dia masukkan perusahaan menjadi 150 juta, itu tentu pidana, tidak ada kaitan dengan perjanjian arbitrase. Kira-kira begitu Pak, yang bisa saya jawab. Saya belum tahu intinya, saya tidak lihat bagaimana perjanjian. Yang bisa saya beritahukan gambaran ya kira-kira secara umum demikian. Baik Pak, terima Ya. kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya. Oke, pertanyaan-pertanyaannya kita kalau ada yang mau nanya boleh langsung DM kita aja melalui TikTok karena waktu kita sudah sempit ya. Ya. Jadi kita menjawab pertanyaan yang sudah kita Diperpanjang. ya. Halo. Oke. Bagaimana beli rumah tidak ada SHM, cuma ada AJB dan PBB, Jessica JJ. Nah, Kalau beli rumah tidak ada SHM, hanya AJB, tentu sebelumnya itu harus ditanyakan ke BPN terlebih dahulu. Apakah iya. AJB-nya ini sah atau tidak sah? Karena gini, kadang-kadang AJB itu dibuat oleh PPAT yang nekat atau yang aspal. Saya menemuin berapa kasus. Ternyata setelah diselidiki PPAT-nya itu aspal. Dia Wah. hanya pasang pelang PPAT bahwa dia itu bukan PPAT. Wah, gitu. Kacau kan itu kan. Diperiksa di BPN tidak terdaftar. Nah itu kan AJB dia nggak ada artinya. Iya. Nah, sehingga pertama harus cek di BPN. Iya gitu ya. Nah, kedua, jelas dalam hal ini posisi itu harus dilihat dulu di lingkungan. Tanya sama lurah setempat RT RW yang ketahuan sana apakah tanah ini bersengketa atau tidak. Ketiga, tanya sama BPN juga apakah tanah ini berdasarkan AJB bila dialihkan bisa diterbitkan sertifikat dan persyaratan apa saja. Bila semuanya memenuhi persyaratan, ya silakan dilanjutkan. Kalau tidak, lebih baik jangan. Lebih baik gitu ya. Iya, Jadi di cross check dulu ya ke Iya. segala pemerintah setempat ya. iya. Ya, lanjut lagi pertanyaan dari Chulars. Apakah tentang hukum mati bagi Sambo sudah sesuai prosedur? Tadi baru datang ke live kita nih, ya kan? Sudah kita bahas minggu lalu sebetulnya. Iya, ya. iya. Bolehlah kita bahas sedikit lah ya. Om, ya. Iya. Jadi begini, hukuman mati terhadap Bapak Sambo kemudian dirubah oleh Mahkamah Agung menjadi hukuman seumur hidup. Tentu itu adalah produk hukum yang sah karena dikeluarkan oleh Majelis Hakim Kasasi. Namun, mengapa dan apa alasannya Majelis Hakim Kasasi merubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup? Saya belum menemukan alas hukum yang bisa merubah hukuman atau menambah hukuman. Itu kan semua tergantung like and dislike.
Iya, iya, iya. Kan gitu, tergantung majelis hakim punya perasaan. Dia bisa merasa hukuman mati tidak adil, cukup hukuman seumur hidup, atau dia termasuk kelompok-kelompok yang anti hukuman mati. Termasuk saya kan anti hukuman mati. Kan begitu, kira-kira begitu. Sehingga itu relatif ya. Relatif, ya. Tapi soal adil tidak adil, ya itu sudah diputuskan. Iya, iya. Senang tidak senang, ya kita wajib menerima putusan tersebut dengan lapang dada. Iya, iya. Ya, itu sudah terjawab. Izin Pak. Ya, silakan Pak Iya. Maksi. Kemudian satu lagi Pak, mau Ya. nanya kalau ini tadinya adalah kan perpending kemudian dibuat HGB. Namun HGB ini sudah mati selama 5 tahun. Apakah bisa dikategori terlantar itu? HGB itu bisa dimohonkan perpanjangan selama belum ada pemohon lain. Dan pemohon lain itu biasanya juga tidak akan diproses bila pemilik HGB meskipun sudah mati belum dihubungin. Yang sering terjadi itu kadangkala ada oknum BPN yang memalsukan data seolah-olah pemilik HGB sudah dihubungin dan menolak untuk memperpanjang, sehingga dia nekat mengeluarkan HGB baru. Tapi kalau dalam hal ini sebaiknya itu adalah koordinasi sama BPN supaya mengecek status tanahnya tersebut apakah dalam hal ini masih dimungkinkan untuk dikeluarkan HGB yang baru dengan mengganti rugi tertentu kan. Baik, walaupun sudah 5 tahun lebih. 5 tahun nggak masalah Pak, mau 10 tahun juga sama Pak. Karena tanah itu kan kepemilikan tidak akan bisa robah Pak. Oh. Iya. Tapi satu lagi pemerintah, tapi itu bekas tanah perpending, artinya punya pemerintah kemudian diminta izin jadi HGB. Dalam hal ini gini Pak, verponding kalau sudah menjadikan HGB kan berarti kan pemerintah sudah memberikan hak yang bersangkutan kepada rakyat. Karena verponding ekendom itu kan peninggalan zaman Belanda. Ya. Ya, sebetulnya kan sudah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 1 tahun 60 itu kan sudah semuanya itu menjadi milik negara. Peninggalan Belanda kan. Jadi verponding ekendom zaman dulu itu kan sebenarnya sudah dinyatakan tidak berlaku. Namun orang yang punya ekendom atau mempunyai verponding itu bisa mengajukan permohonan hak. Bahkan bisa dinaikkan menjadi hak milik. Sertifikat ya. Iya, sertifikat HGB hak milik. Tapi bila sudah ada sertifikat HGB meskipun udah 5 tahun maupun 10 tahun, haknya itu tidak akan masih melekat. Karena BPN tidak akan bisa melepaskan hak itu atau merubah hak itu tanpa memberitahukan pada pemilik sertifikat sebelumnya. Oke. Iya, gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Freddy. Ya, silakan. Terima kasih, Pak Freddy. Silakan. Terima kasih sudah ini banyak banget yang nanya sama kita nih. Padahal Iya. nanya sudah habis malah ya. Ya. Ini ada Tapi, yang pertanyaan lagi? pertanyaan yang terakhir mungkin ini ya, Pak, tinggal yang kita jawab. Apa alasan Bapak menjadi seorang avokat? Ya. Ya, ini pertanyaan bersifat pribadi, tapi oke, saya tidak keberatan menjawab. Begini, saya dari kecil, karena saya anak paling tua, sehingga saya kan selalu mengayomin adik saya ada 7, termasuk saya dari 8. Saya selalu mengayomin adik-adik saya. Dan saya di sekolah kan sering saya diminta menjadi pimpinan kelompok. Dan saya memang dari kecil tidak bisa melihat kalau orang itu diinjak-injak, dianiaya, atau dalam hal ini maksudnya dibully. Kalau di sini sekarang mengatakan demikian, saya pasti akan membela. Dan dari sanalah saya berpikir satu-satu jalannya saya bisa membantu makin banyak orang adalah saya terjun menjadi avokat yang benar. Itulah kira-kira. Maka dalam hal riwayat saya membela orang, kadang-kadang saya itu dikritik atau saya ditegur sama keluarga, istri terutama. Saya ini kebablasan. Bela kok mati-matian, ngapain katanya gitu. Ya gimana ya saya bilang ya. Karena kalau saya lihat orang itu saya nggak tega. Gitu. Ya itulah sifat saya. Ya, terima kasih ya. Sudah menjawab. Ya, karena waktu sudah habis juga ya Pak ya. Ya. Teman-teman, yang tadi Pak
Pak Immanuel Marbun bisa ditulis kembali pertanyaan